Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah sallallahu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Soimin Soimah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salam dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW, para sahabatnya dan kita sebagai berikutnya tetap istiqomah dalam ajaran Islam hingga kita semua yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tauhidul ibadah, yaitu pemurnian ibadah. Kita diwajibkan hidup, kita hidup, maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak lain tak bukan agar kita beribadah. Sebagaimana dalam surah 51 ayat 56, ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah hakikat kita hidup, kita disuruh beribadah kepada Allah. Lalu tauhidul ibadah ini diawali dengan yang namanya keikhlasan. Jadi kalau kita beribadah tanpa menurunkan ketaatan kepada Allah, maka ibadah kita itu akan tertolak. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din wa yuqimu shalah wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Di dalam menjalankan ajaran agama Islam, di dalam beribadah kepada Allah, kita harus bertauhid juga. Artinya harus menunjukkan ketaatan itu, jangan ibadah yang kita lakukan itu dicampur dengan kemusyrikan. Artinya jangan kita sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain tapi masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada selain Allah, berarti ibadah kita itu tidak memberikan ketaatan. Karena kita disuruh beribadah itu juga pakai tauhidul ibadah. Lalu menjalankan perintah Allah itu dengan keikhlasan, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam surah 98 ayat 5. Nah, setelah itu keikhlasan itu diawali juga yang berikutnya adalah dengan beriman kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam, kul fil Islam, katakan kepada tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, Islam itu yang kita lakukan tuh yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita lakukan dalam hukum Islam itu pun juga berkenaan dengan pengertian Islam itu sendiri. Rasulullah ditanya, katakan kepada tentang Islam, maka Rasulullah mengatakan Islam itu adalah qul amantu billah. Kita tetap beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian kita menjalankannya. Artinya istiqomah menjalankannya. Artinya di dalam beribadah pun harus pakai tauhid, karena ibadah itu bagian dari rukun Islam. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bagian dari rukun Islam maupun ibadah-ibadah sunnah-sunnah lainnya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita beribadah tidak pakai tauhid, tidak pakai mengikuti sunnah Rasul, maka ibadah kita tertolak. Artinya tadi ibadah yang campur kemusyrikan, lalu kita ini ibadahnya tidak mengikuti contoh Rasul, itu pun juga akan tertolak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengikuti sesuatu tanpa aku ajarkan dalam urusan ibadah, apalagi bertentangan dengan tauhid, maka bahwa raddun, dia akan tertolak. Jadi jangan sampai ibadah kita itu tertolak gara-gara kita tidak pakai tauhid. Nah, tauhidnya itu ya kita harus beriman kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim yang tadi saya sebutkan, qul amantu billah sumastaqim, kita beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tauhid dan berusaha untuk juga mengamalkan tauhidul ibadah. Yang berikutnya adalah tauhidul ibadah itu menjadikan kita, setelah kita mengamalkan dengan ikhlas, setelah kita beriman kepada Allah, lalu kita juga
komitmen menjalankan dengan tanpa dicampur dengan kemusyrikan berkaitan dengan ibadah, karena kita sedang bertauhid dalam ibadah, maka yang kita lakukan tauhidul ibadah itu menjadikan kita ibadatullahi wahdah, hanya ibadah kepada Allah saja. Kita tidak beribadah kepada yang lain, hanya mengabdi kepada Allah saja. Di dalam surah 6, surah Al-An'am ayat 162-163, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu namanya tauhidul ibadah, hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu ayat 163 ini pun jangan dilanggar. Apa kata Allah? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam menjalankan sholat, ibadah, kehidupan, kematian untuk Allah, karena Allah, jangan kita menunjukkan Allah, jangan menduakan Allah. Karena di dalam sholat pun kita akhirnya, dalam ibadah pun akhirnya menjadikan Allah itu sebagai tauhidul ibadah. Di dalam sholat kita sering membaca minimal 17 rakaat saja sholat wajib, yaitu kita sering membaca surah Al-Fatihah ayat kelima. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku mengabdi beribadah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Ini bulan Ramadan, jangan disia-siakan kita beribadah hanya kepada Allah, dan jangan disia-siakan kita banyak meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah menolong kita, sehingga Allah meridhoi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang lalu Ramadan terbaik kita. Taqabbal minna wa minkum taqwa karim. Qul amin wa antum khairin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.